Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Pratiwi, program studi ekonomi syariah kelompok 3. Di video ini, saya akan membahas materi kalimat efektif. Nah, apa pengertian kalimat efektif? Apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Dan apa syarat-syarat kalimat efektif? Mari kita bahas satu persatu. Kalimat efektif. Sebelum membahas lebih lanjut pengertian kalimat efektif, apa pengertian dari kalimat dan efektif? Kalimat menurut KBBI ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat mengandung satu kesatuan pikiran yang lengkap. Kalau diucapkan, kalimat selalu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Bila ditulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kadang-kadang, kalimat disertai tanda petik atau tanda elipsis. Sedangkan efektif, menurut KBBI, kata efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Dari kata tersebut, efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun, dalam pengetahuan umum lainnya, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dan dengan tepat waktu. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca, serta kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran pembicara dan penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu yang poin A, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour. Tidak efektif. Semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour. Efektif. Kemudian poin B, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Tidak efektif. Yang efektif, dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Poin C, beberapa kata penghubung intra kalimat. Beberapa kata penghubung intra kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya sebagai berikut. Kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kata sehingga merupakan kata penghubung intra kalimat, sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Perbaikan terhadap kalimat itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk atau dengan mengganti kata penghubung intra kalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pesta, atau kami datang agak terlambat oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kemudian, ciri kedua, keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab.
Dalam kalimat itu terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya, yang sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nomina, padahal yang lainnya berbentuk adjektiva. Kalimat tersebut akan baik kalau sudah diubah menjadi semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ciri ketiga, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata, di dalam kalimat itu, hal yang harus diperhatikan adalah poin A, menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Contohnya, saya tidak suka apel dan saya tidak suka pepaya, tidak efektif. Yang efektif, saya tidak suka pisang dan anggur. Kemudian poin B, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Saya hanya memiliki 3 buku. Poin C, menghindari penjamakan pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswi berunjuk rasa di depan gerbang rektorat. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ciri keempat, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna garis. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Guru yang baru pergi ke ruang guru. Ciri kelima, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara. Pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Membuat urutan yang bertahap. Contohnya, bukan 1.000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Salah. Yang benar, bukan 100, 1.000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Poin C, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, dongeng itu menarik, dongeng itu mengharukan. Kemudian poin D, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh, tetapi pintar. E, menggunakan partikel penekanan atau penegasan, seperti partikel lah, pun, kah. Contohnya, dapatkah menjawab pertanyaanku? Kamulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas ini. Poin ke-6, kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ciri-ciri kalimat yang padu. Poin A, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Contohnya, Farhan menceritakan tentang pengalaman bertandingnya. Tidak efektif. Yang efektif, Farhan menceritakan pengalaman bertandingnya. Kemudian poin B, kalimat yang padu menggunakan pola aspek tambah agen tambah verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat personal. Contohnya, surat itu saya sudah baca. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terletak di antara agen dan verba. Seharusnya kalimat itu seperti surat itu sudah saya baca. Poin C, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja transitif, dan objek penderita. Contohnya, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan. Salah. Yang benar, mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. Ciri ketujuh, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima dan dimengerti oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan atau EYD. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak efektif. Yang efektif, Bapak Dekan kami persilahkan. Syarat-syarat kalimat efektif. Menurut Windowson, tentang penggunaan bahasa,
Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan kalimat efektif. Kedua persyaratan kalimat tersebut adalah persyaratan kebenaran struktur dan persyaratan kecocokan konteks. Persyaratan kebenaran struktur. Kalimat efektif terikat pada kaidah struktur. Dengan keterikatan itu, kalimat efektif dituntut memiliki struktur yang benar. Struktur itu dapat dilihat pada hubungan antar unsur kalimat. Kalimat yang berstruktur benar adalah kalimat yang unsur-unsurnya memiliki hubungan yang jelas. Dengan hubungan fungsi yang jelas, makna yang terkandung di dalamnya juga jelas. Pada tatanan kalimat, unsur-unsur memiliki fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan harus jelas. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Kalimat tersebut terdiri atas 3 unsur fungsi, yaitu kepada hadirin, dimohon, dan berdiri. Hubungan ketiga unsur fungsi tersebut tidak jelas karena tidak dapat dicari fungsi subjeknya. Walaupun dapat ditemukan predikatnya, yaitu kata dimohon dan berdiri, dengan predikat itu, unsur kepada hadirin jelas bukanlah fungsi subjek. Dapat dikatakan kalimat tersebut tidak logis dengan pembuktian bahwa yang dimohon berdiri adalah kepada hadirin. Kalimat tersebut menjadi logis jika yang dimohon berdiri adalah hadirin. Kalimat yang benar adalah hadirin dimohon berdiri atau hadirin kami mohon berdiri. Poin B, persyaratan kecocokan. Persyaratan kecocokan adalah persyaratan yang mengatur ketepatan kalimat dalam konteks. Contohnya, belum ada hujan di daerah yang mengalami kekurangan air. Gerimis pun tak pernah ada. Sudah lama tidak hujan, gerimis pun tak pernah ada. Kemungkinan akan ada hujan bulan ini, gerimis pun tak pernah ada. Pada musim kemarau, hanya ada 1 atau 2 kali hujan, gerimis pun tak pernah ada. Kalimat 1, 2, 3, dan 4 telah memenuhi persyaratan kebenaran, tetapi hanya kalimat 1 dan 2 yang memenuhi persyaratan kecocokan. Kita dapat memanfaatkan struktur informasi dalam melihat kecocokan tersebut. Jika dalam tuturan pendahuluan ada informasi yang sudah diketahui bersama, informasi itu harus dipahami sebagai informasi lama dan dikemukakan sebagai pangkal tolak tuturan. Nah, itulah pembahasan tentang pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan syarat-syarat kalimat efektif. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.